Masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Kembali lagi dengan saya Urbanus Satekia Yolmen. Saya dari pagi datang untuk di hari ini tepat hari jadi Kota Merauke di tanggal 12 tahun 2024. Saya coba datang di jam 7 pagi untuk menemui Bapak untuk Bapak memberikan ucapan selamat ulang tahun Kota Merauke sekaligus memberikan pesan-pesan, pesan moral, pesan harapan untuk kota tercinta, Kota Merauke harus aman, damai, dan apa yang Bapak mengerjakan selama kepemimpinan sampai dengan hari ini, Bapak masih dijaga oleh Tuhan, Bapak selalu memberikan inspirasi, semangat untuk masyarakat Papua Selatan saat ini. Saat ini Bapak akan menyapa kita semua di kota tercinta kita, Kota Kabupaten Merauke. Saudara-saudari, seluruh khalayak, penghuni Tanah Besar Papua Selatan Raya yang beribu negeri di Kota Merauke. Saudara-saudari, hari ini saya hadir lagi jadi wasur untuk mengucapkan selamat merayakan hari jadi Kota Merauke yang 122. Dan 14 hari lagi saya akan merayakan hari ulang tahun saya yang ke-71. Sebagai anak yang juga terbentuk dari perjalanan sejarah peradaban itu, bulan ini menjadi bulan bersejarah bagi saya juga. Karena saya juga hadir di bulan hadirnya Kota Merauke, yaitu tanggal 26 Februari 1953. Saya lahir ketika kota ini sudah berusia 51 tahun. Lalu mengalami banyak sekali proses termasuk pendidikan. Pendidikan mulai dari kampung ke Kimam, Kimam ke Merauke, Merauke ke Jayapura, Jayapura ke Jakarta. Sampai akhirnya di tahun 2000. Setelah mengalami persiapan 14 tahun di Tanah Jawa, di ibu negeri negara Republik Indonesia, saya kembali ke tanah ini untuk menjadi pemimpin asli dari tanah ini. Tahun 2000, saya mengikuti pemilihan. Yang saat itu pemilihannya bukan serentak, tapi pemilihan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dan saya terpilih pada saat itu. Dan segala proses penataan sistem ketatanegaraan mulai terjadi. Ketika ada hiruk-pikuk politik, pelurusan sejarah yang ingin dilakukan, sehingga melahirkan sebuah komitmen, yaitu titik tengah otonomi khusus Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021. Saya waktu itu baru berusia 1 tahun memimpin daerah selatan Papua. Baru menjabat sebagai bupati 1 tahun dan otonomi khusus ini lahir. Tidak lahir begitu saja, tetapi melalui berbagai gejolak. Yang gejolak itu diadakan sebuah rujukan titik temu, yaitu Otsus Papua. Undang-undangnya sudah berjalan cukup lama, hampir 20 tahun lebih. Terima kasih Tuhan menghadirkan saya di sebuah bulan yang penuh dengan makna sejarah. Dan saya syukuri nikmat itu, dan oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi selamat merayakan berkat
karunia Tuhan 122 tahun hari jadi Kota Merauke yang telah berproses menjadi ibu kota Keresidenan Merauke, ibu kota Kabupaten Merauke tahun 1969. Dan kita tanggal 25 Juli 2022 memiliki sebuah momentum sejarah perkembangan, yaitu lahirnya sebuah provinsi yang dimulai dengan embrio Afdeling Syed Nigunia di Gunia Selatan dengan ibu kota Merauke. Banyak perkembangan yang kita sudah alami dan banyak lagi hal yang belum kita lakukan. Mari kita mensyukuri nikmat karunia Tuhan siapapun yang sedang berada di ibu kota ini dan pernah memiliki sejarah perjalanan pemerintahan sampai lahir 4 kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Induk Merauke yang sebelumnya adalah Afdeling Syed Nigunia, Provinsi Afdeling Syed Nigunia, kemudian Kabupaten Merauke versi Undang-Undang 12 tahun 69, dan sekarang wilayah itulah yang menjadi wilayah Provinsi Papua Selatan. Saya sempat memimpin ex wilayah Afdeling Syed Nigunia yang kemudian kita melengkapi syarat cakupan wilayah menjadi 4 kabupaten, dan dengan 4 kabupaten itu kita memiliki provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan. Sebuah provinsi yang berbeda dari semua provinsi yang didirikan karena syarat yang diberikan kepada seluruh daerah pemekaran semestinya 5 kabupaten kota. Tapi kita mendapatkan satu perlakuan afirmatif atau perlakuan khusus untuk boleh mendirikan daerah otonom baru dengan cuma 4 kabupaten. Ini menjadi berkat tersendiri bagi kita bahwa ada sebuah pengecualian yang kita sedang yang kita sudah peroleh dan kita nikmati. Moga-moga di momentum 122 tahun ini menjadi momentum untuk kita siap untuk melakukan berbagai hal pengembangan dari sebuah sejarah kecil kota keamanan ke Afdeling Syed Nigunia, ke Keresidenan Merauke, lalu Kabupaten Merauke, dan sekarang menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Ini perkembangan karunia yang sudah kita lalui secara bersama-sama. Banyak yang telah gugur, ya, menyatu dengan tanah kebesaran ini, dan mereka meletakkan sebuah batu nisan sejarah perkembangan yang mereka sudah dharma baktikan dengan segala keterbatasan pada saat itu. Kita menghormati mereka yang sudah memulai itu. Janganlah kita melupakan mereka. Mari kita mendoakan mereka di hari jadi 122 ini untuk mengenang seluruh jasa mereka. Karena dari jasa mereka lah estafetnya kita terima pada hari ini yang ke-122. Genap 47 tahun setelah kota ini lahir, saya menjadi bupati dalam usia 47 tahun. Dan sekarang bukan lagi 47 tahun, saya sudah hampir 71 tahun lagi, tinggal beberapa hari lagi.
sebagai orang yang berproses dari seluruh dinamika yang berjalan. Mulai dari zaman Belanda, kemudian Untea, lalu mengalami sejarah Dwikora, Trikora, Pepera, mengalami sejarah Otus. Sampai sekarang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus berada dalam perjalanan dinamika itu sambil menyumbang pikiran-pikiran untuk membangun sebagai sebuah bukti syukur atas anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kami. 122 tahun. Dia sudah membuat banyak orang menjadi besar. Baik orang lokal maupun saudara-saudara terkasih dari Nusantara. Yang belum tentu kalau di tanah asal tidak bisa jadi besar. Tapi tanah ini telah membesarkan banyak pihak yang telah datang ke sini. Yang saya harap di 122 tahun, jangan menggunakan istilah aji mumpung. Yang saya harap adalah dharma bakti tulus dari kita semua. Untuk sungguh-sungguh berkarya tanpa harus membangun monumen egoisme. Monumen ingat diri. Lalu tidak berpikir sesama kaum yang lain. Sehingga prinsip yang saya mau ajak di 122 tahun adalah mari maju, bertumbuh dan berkembang bersama di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Telah berubah melahirkan sebuah wajah kota yang titik awalnya dimulai dari 12 Februari 1902. Sekarang tahun 2024 dan kota ini sudah berusia 122 tahun. Kita sudah tahu bahwa hari jadi ibu negeri kita itu bukan di zaman kemerdekaan. Tapi ibu negeri ini lahir dalam proses tahapan peradaban sejarah bangsa-bangsa di dunia. Ketika kalangan bangsa barat mencari daerah-daerah koloni untuk memperluas kekuasaannya di seluruh jagat ini. Dan tibalah mereka di tanah Papua ini. Untuk pengendalian koloninya Belanda mendirikan sebuah pos keamanan yang menjadi embrio kota pemerintahan yang dimulai dari pemerintahan yang dimulai dengan mendirikan cakupan wilayah koloni. Di koloni Pulau Papua yang saat itu namanya adalah Netherlands New-Guinea, yang beribu kota di Hollandia yang saat ini adalah Jayapura. Pemerintah Netherlands Hindia Belanda menata wilayah Papua ini menjadi 6 afdeling. Dan salah satu afdeling yang menjadi cakupan wilayah koloni Netherlands New-Guinea adalah
South New Guinea atau New Guinea Selatan yang sekarang namanya Papua Selatan. Ibu kota dimulai dari pos keamanan kecil yang kemudian menjadi embrio perjalanan peradaban. Sampai saat ini setelah 122 tahun. Berkembang meningkat menjadi ibu negeri Provinsi Papua Selatan yang berproses selama kurang lebih 122 tahun. Dan hari bersejarah itu menjadi patokan perayaan hari jadi Kota Merauke yang berproses dari pos keamanan Belanda karena orang Marin mengayau ke wilayah koloni Inggris di daerah PNJ. Sehingga sebagai komitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian warga koloninya, Belanda memulai dengan mendirikan pos keamanan di sebuah tempat yang nama aslinya bukan Merauke. Ya. Nama asli itu kemudian tidak lagi menjadi populer, tetapi populer dengan nama Merauke. Sejarah nama Merauke berawal dari kapal putih Belanda yang digerakkan dengan uap batu bara masuk ke muara Kali Maro. Dan Belanda membuka dialog komunikasi dengan masyarakat Marin yang ada di muara. Entah masyarakat Imbuti atau masyarakat Urum. Pertanyaan yang dilontarkan itu melahirkan sebuah penobatan nama asli yang dulunya bernama Yelmasu menjadi Merauke. Dan Merauke itu lahir bukan karena dia adalah namanya, tetapi karena ada sebuah pertanyaan. Karena sulitnya berkomunikasi dengan masyarakat lokal yang berbahasa berbeda, dengan bahasa isyarat, kemudian menanyakan apa nama kali ini. Dan person orang Marin yang ditanyakan menjawab, Maroka Eheliki. Ini Sungai Maro. Karena keterbatasan pemahaman dan akan bahasa Marin itu, lalu mereka mentransfer, mereka memahami, mereka menangkap seakan-akan sungai ini namanya Merauke. Sungai Maro. Dan mereka mulai mengoperasikan kapal putih itu dengan menyimpan batu bara yang sekarang namanya di pelabuhan yang namanya Gudang Arang. Sebenarnya itu gudang batu bara. Karena orang sini tidak mengenal dan tidak mengetahui batu bara, mereka hanya melihat itu hitam. Dan kemudian mereka menganggapnya itu arang, lalu mereka menamakan nama itu Gudang Arang. Itulah 3 sejarah titik awal mulai dari Maro, Maroka Ehe Liki, ini Sungai Maro, kemudian menjadi Maroka Ehe menjadi Maroke, yang kemudian berkembang menjadi Merauke. Nama aslinya adalah Yelmasu. Dari berbagai dialek bahasa, ada yang mengungkapkan Elmasu, ada yang menyebutnya Yelmasu. Tetapi itulah nama awal. Yelmasu kalah populer dengan
Maroka menjadi Merauke. Dari sejarah itu kita memulai sebuah pintu gerbang peradaban, pintu gerbang komunikasi warga non-Malin untuk membonceng dalam sejarah dibukanya peradaban baru di tanah ini. Inilah pintu gerbang, inilah sejarah pintu gerbang pertama masuknya peradaban yang dibawa oleh orang-orang kulit putih, kemudian dibonceng oleh para pedagang Tionghoa yang sudah 4 generasi di tanah ini. Kemudian berbagai suku datang, orang Buton yang sekarang banyak di Gudang Arang, yang ada juga di Kuprik, yang ada juga di pesisir pantai sampai di Kump, bahkan sampai Okaba. Lalu yang berikut datanglah saudara-saudara kita dari Nusantara lain, seperti dari Sulawesi Selatan, Bapak Raba di Jalan Sumatera. Kemudian bapak-bapak lain dari masyarakat Jawa, Bapak Legiman, Bapak Mangunroto, Bapak Samijan, dan bapak-bapak Jawa lainnya yang datang bergabung sebagai tenaga TBO Belanda, tenaga bantuan di Perang Dunia Kedua. Lalu mereka menetap mulai dari titik Jalan Sumatera. Sebelumnya juga ada Kampung Ambon dan Kampung Timur. Itulah awal sejarah kebinekaan penduduk daerah Marin ini mulai berkembang. Sejarah nama Puanem juga muncul dari situ karena ada perburuan, perdagangan burung cendrawasih yang menggunakan senjata double lob dan engkelop. Kemudian orang Marin terheran-heran karena ada manusia yang mengeluarkan bunyi yang dalam bahasa Marin disebut Puanem. Pu itu bunyi, anem itu manusia. Manusia yang mengeluarkan bunyi. Dan istilah itulah yang kemudian digunakan untuk menyebut saudara-saudara migran yang datang ke sini dengan nama Malin Puanem. Dari Puanem ke Malin Puanem. Dari Malin Danem jadi hiduplah 3 kultur rumpun suku, yaitu Malin Danem, orang-orang asli Malin, yang menghuni wilayah dari Kondo sampai Luayap, kampung saya. Kemudian Malin Puanem adalah seluruh rumpun suku bangsa manapun yang telah menyatu dalam keramahan kehidupan orang Marin di tanah Marin. Lalu mereka menyebutnya dengan nama Malin Puanem. Kau boleh orang lain, tapi kau juga terikat dalam kehidupan persaudaraan orang Marin. Ya. Dan sebelumnya adalah Puanem yang memisahkan bahwa mereka itu orang luar. Sebelum diintegrasikan dalam panggilan Malin Puanem. Saudara-saudari, perjalanan sekian lama dari kondisi apa adanya pada saat itu. Di bulan ini juga, tinggal 2 hari lagi, kita akan melaksanakan sebuah tugas demokrasi kebangsaan, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Papua Selatan, dan DPRD Kabupaten Merauke. Ini tentu menjadi kesempatan, tentu menjadi peluang yang saya harap janganlah mengotori demokrasi suci ini dengan permainan-permainan yang mengabaikan martabat, etika,
etika demokrasi, etika politik, sehingga tidak merubah tatanan yang semestinya menjadi ruang keseimbangan, kemudian menukarnya dengan ruang dominasi yang besok akan melahirkan sebuah kepincangan dari ketidaksadaran kita berpikir untuk membangun sebuah pandangan bertumbuh dan berkembang bersama secara setara. Itu harapan saya di momentum perayaan Hari Jadi 122 ini kepada seluruh kaum. Sudah cukup kita sudah melakukan banyak hal yang menurut pandangan saya sudah menyimpang jauh dari etika hidup keseimbangan, etika hidup solidaritas, etika kehidupan kekuatan kebinekaan. Malah sudah mulai menjurus ke arah dominasi dan monopoli. Itu catatan kritis saya. Saya menjadi saksi hidup dari segala perkembangan dan saya harap untuk semua pihak tidak usah matikan rasa, tapi tetap memiliki ketajaman rasa untuk menjaga keharmonisan di tanah harmonis ini seperti matahari menyinari kita semua. Dan seperti tanah ini menumbuhkan dan membesarkan kita semua tanpa pilih kasih. Itu harapan, jangan bangga dengan cara-cara konyol untuk melakukan manuver-manuver dalam demokrasi ini juga. Manuver-manuver dalam birokrasi. Manuver-manuver juga dalam pengembangan ekonomi. Dan berbagai manuver lainnya. Jika tidak ingin menyumbang masalah, biarlah api itu padam. Jangan membangun titik api yang besok akan membakar kebersamaan kita semua. Itu harapan saya sekali lagi untuk kita semua. Dan saya harap tiga pekerjaan besar dan pekerjaan pokok kita adalah membangun daerah otonom baru ini. Bukan kita mau mencari nama di situ untuk membangun riwayat hidup. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita dengan tulus hati memiliki landasan nurani yang kuat untuk membangun kerangka dasar langkah daerah otonom baru ke depan. Supaya kita menjadikan ini menurut pandangan filosofi orang Marin, menjadikan samkai, jalan besar di bawah panduan para sambanem atau para tokoh-tokoh untuk memandu masyarakat ke titik tujuh dengan tetap dalam rangkulan kebersamaan, maju, bertumbuh, dan berkembang bersama. Manuver-manuver yang sudah mulai terlihat dari awal. Saya sarankan di momentum hari jadi ini untuk segera tinggalkan dan melakukan banting setir untuk kembali memiliki satu jiwa pandangan satu untuk semua dan semua menjadi satu di dalam satu naungan pemimpin yang baik. Saya adalah salah satu tokoh dari tanah ini. Mungkin tidak banyak lagi tokoh seusia saya yang masih ada.
yang terus ada di dalam panggung komunikasi, baik komunikasi horizontal maupun komunikasi vertikal dengan pemerintahan negara ini. Dan mari kita bersama-sama melihat itu. Kalau tidak bersatu karena kita ingin merebut porsi-porsi itu, ya saya kira ini manusiawi, biasa. Tetapi jangan lupa bahwa kita memiliki satu tanggung jawab insani yang bersumber dari kehendak Tuhan, lalu dipandu dalam payung sebuah negara dengan panduan 5 sila yang merangkum seluruh dinamika kehidupan manusiawi kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moga-moga momentum 122 tahun ini menjadi momentum introspeksi dan juga komitmen untuk kita terus melangkah menuju 123 entah sampai kapanpun. Ya. Banyak sekali catatan dan koreksi yang kita terima, termasuk pribadi saya sendiri, yang terlahir bukan dari rahim seorang malaikat, tapi rahim seorang ibu manusia yang juga punya keterbatasan, dan masuk dalam ruang pembinaan dan pembentukan di kampung, termasuk adat, agama, dan juga pendidikan kehidupan sosial lainnya sampai saat ini. Di 122 tahun ini saya mau ucapkan maaf jika dalam perjalanan hidup saya ada hal-hal yang kurang berkenan, yang menggores perasaan atau hati siapapun. Ya, sebagai manusia sudah coba menggelar hidup dengan menggunakan kaidah-kaidah kemanusiaan dan juga kaidah-kaidah adat, kaidah agama, dan kaidah-kaidah tatanan sosial dalam hidup kita sebagai warga Merauke, juga sebagai warga bangsa di atas tanah yang menyatukan kita semua, berbeda yang telah disatukan dalam ikatan pemerintahan Kabupaten Merauke, dan sekarang sudah berkembang menjadi 4 kabupaten dan kemudian disatukan lagi dalam sebuah ikatan besar Provinsi Papua Selatan. Setelah babak pertama Pilpres, DPD, DPR RI, DPD Provinsi, kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pilkada, pemilihan gubernur dan bupati, yang agendanya menurut PKPU dan juga kesepakatan pemerintahan bangsa. Moga-moga 2 bulan November itu definitif. Jika ada perubahan ke Oktober, ya kita tunggu kepastian itu. Sekarang banyak calon yang sudah muncul. Ya, secara manusiawi ingin tampil sebagai gubernur, sebagai bupati besok. Ya, saya kira itu sah-sah saja. Ya. Dan cara menjalankan proses itu tentu sekali banyak sekali dinamika dan rumus yang digunakan. Ada yang menggunakan rumus yang menjatuhkan ya sesama calon, ya ingin mencari
elektabilitas atau popularitas atau simpati masyarakat dengan menjatuhkan sesama yang lain. Kalau itu dianggap wajar, ya wajar aja. Tapi kalau tidak wajar, ya mari sebaiknya kita coba melakukan hal-hal terbaik dan lebih mengemuka kepada soal konsep bagaimana membangun Provinsi Papua Selatan. Ide-ide besar, wawasan dan segala macam apa yang kita mau lakukan. Bukan kemudian menjual kelemahan-kelemahan menjadi sebuah komoditi untuk menuai simpati. Tetapi bisa saja hal itu terjadi menjadi bumerang kita semua gitu. Ya, sedikit di ujung pertemuan ini saya hanya mau katakan kepada seluruh khalayak atau publik di tanah Papua Selatan. Inilah kurang lebih beberapa catatan di penghujung hari jadi Kota Merauke yang saya mau bagi. Demikian saya Urbanus pamit.